Sok nantang corona, tapi akhirnya pontang-panting. Pagi ini, saya menonton video singkat kiriman di grup WA tentang COVID-19 yang melumpuhkan Ekuador. Negara kecil ini terletak di kawasan Amerika Selatan dengan jumlah penduduk kurang lebih 18 juta jiwa. Awalnya, masyarakat negeri ini cuek bebek ketika wabah ini sudah melintasi benua Amerika. Masyarakat tetap melakukan aktivitas rutin tanpa ada kesadaran menjaga jarak dengan orang lain. Alhasil, satu demi satu korban pun berjatuhan dan mulai membuat mereka tersadar. Namun sudah terlambat, saking banyaknya korban dan tidak ada antisipasi yang memadai, rumah sakit tidak kuasa lagi menampung dan menangani. Dalam video itu, ada rumah sakit yang sudah gelap gulita karena mungkin sudah tidak sanggup beroperasi lagi. Sementara, tampak tumpuk-tumpukan yang diduga mayat dibungkus plastik hitam, mengerikan dan menyedihkan. Di jalan dan di lahan-lahan kosong, tampak bungkusan besar dan peti-peti yang diduga berisi mayat korban COVID-19 bertebaran. Bahkan ada pemandangan beberapa orang yang menyeret mayat di pinggir jalan dan diletakkan di situ. Ada suara wanita di seberang jalan yang mungkin memprotes. Tapi dalam situasi seperti itu, siapa yang peduli? Mengerikan, menyedihkan, dan menegangkan. Itulah suatu potret tentang keganasan COVID-19 dan masyarakat yang awalnya anggap enteng dan sok tidak peduli. Masyarakat Indonesia banyak yang berperilaku seperti warga di negeri yang masuk kawasan Amerika Latin ini. Jika pada awalnya banyak yang sok agamis, membela Allah, menentang himbauan pemerintah dan MUI untuk tidak menggunakan tempat-tempat ibadah, mungkin masih bisa dimaklumi. Dan ketika virus corona ini memang bukan main-main, tidak memandang agama seseorang, mulailah banyak warga yang tersadar dan dengan penuh mengikuti anjuran pemerintah. Sudah merupakan pemandangan biasa jika saat ini di tempat-tempat ibadah seperti masjid dan gereja terpampang pengumuman bahwa untuk sementara tidak boleh beribadah di sini. Beribadahlah di rumah masing-masing. Kepatuhan seperti ini tentu sangat melegakan dan membanggakan, tetapi masih ada juga yang tidak sadar diri atau memang dasar sudah kehilangan kesadaran. Di beberapa daerah masih saja ada masyarakat yang ngotot melakukan ibadah di masjid. Meskipun tampak sudah ada pengaturan jarak antara jamaah, namun banyaknya orang di suatu ruangan itu tetaplah berisiko terjadinya penularan. Meninggalnya salah seorang anggota jemaah saat menunaikan sholat Jumat kemarin menghebohkan warga. Misalnya kejadian yang menghebohkan pada Jumat 17 April 2020 lalu, seorang jemaah yang sedang mengikuti sholat Jumat di Masjid Atik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendadak meninggal dunia. Dikatakan bahwa pria parubaya ini tergeletak usai sholat, tetapi jemaah dan warga yang khawatir bahwa pria yang malang itu meninggal gara-gara virus corona, tidak ada yang berani mendekat. Bahkan satu persatu jemaah meninggalkan tempat itu. Akhirnya datang petugas yang menangani jenazah itu sesuai standar protokol penanganan COVID-19 guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal belakangan diketahui bahwa penyebab kematian pria itu adalah karena serangan jantung. Namun kejadian itu tidak ayal membuat berang Bupati Bogor, Haja Ade Yasin, yang di musim virus corona sedang berjaya ini. Ibu Bupati kita menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor. Prihatin saja ketika mereka ngotot sholat di masjid, terus ada yang jatuh dan meninggal. Mereka lari tunggang langgang, jadi ketakutan. Ini yang harus jadi catatan, bahwa kita seharusnya mengikuti imbauan dari pemerintah. Tegasnya, Bu Bupati kita sudah benar dalam hal ini. Wajarlah jika beliau marah terhadap warga Bogor yang sok keras kepala. Dan semoga kejadian di Bogor ini dan juga kejadian di Ekuador sana membuat kita menanggalkan sikap-sikap egois, sok jago, sok kebal, dan sok beriman. Jangan sok ingin membela kemuliaan Tuhan sehingga ngotot ingin tetap menunaikan ibadah rutin di tempat-tempat ibadah. Tanpa kau sembah pun, Tuhan itu tetap mulia dan agung selamanya. Kemuliaan Tuhan Allah tidak bergantung pada manusia dan ibadahmu. Kita manusia yang lemah inilah yang bergantung pada belas kasih dan kuasanya. Jika sekarang dia membiarkan virus corona menyebar, berkhidmatlah, gunakan akalmu, hindari mara bahaya. Kalau kau tetap nekat seperti oknum-oknum yang ngotot pergi ke Goa, Sulawesi Selatan untuk mengikuti tablik akbar di tengah mengganasnya COVID-19, artinya engkau bodoh. Virus corona paling banyak menyebar lewat kerumunan massa. Dan sudah terbukti banyak peserta acara agama yang akhirnya terpapar COVID-19. Bila kau nanti terpapar dan pulang ke rumah, itu sama saja dengan membunuh anak dan istrimu, orang tuamu, saudaramu, dan banyak orang. Lalu apa yang kau banggakan? Sekarang ini pemerintah daerah banyak yang sibuk mencari warganya yang baru pulang dari Goa. Masyarakat pun ikut panik. Sama halnya dengan ratusan warga Indonesia yang kini terpapar di India karena ikut acara agama yang melibatkan ribuan orang di tengah mengamuknya COVID-19. Pemerintah India jadi kelabakan Dan kini, peserta tablik akbar asal Indonesia yang terkatung-katung di sana menghibah-hibah supaya dipulangkan ke tanah air oleh pemerintah.
Kok enak sekali dan gampang sekali ya? Pemerintah saat ini saja sedang berjuang mati-matian untuk menyelamatkan 260 juta rakyat, termasuk sanak keluargamu. Mirisnya, pemerintah harus membagi perhatian terhadap gangguan kawanan iblis dan setan yang justru berpesta pora, bersukacita oleh pandemi ini. Maka kalian yang sedang berada di India, jangan menambah beban pemerintah dulu. Kalau sudah aman, kalian pasti dipulangkan. Semoga kalian bukan dari bagian kelompok yang kerjanya mengusik pemerintah. Demikian artikel ini ditulis oleh Panjat H dilansir dari siwo.com.